Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat beriring salam semoga tetap tersampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Insya Allah pada kesempatan yang mulia ini kita akan kembali membacakan kitab Muqarrar At-Tauhid karya Asy-Syaikh Dr. Abdul Aziz Ibn Muhammad Al-Abdul Latif. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala dan ganjaran yang besar untuk beliau atas karyanya ini. Berikutnya beliau menuliskan usulu aqidatina salasah. Dasar akidah kita adalah 3. Ma'rifatu Rabbina wa dinina wa nabina, yaitu mengenal Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengenal agama kita yaitu Islam, dan mengenal nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-aslu al-awwal ma'rifatu Rabbina subhanahu. Dasar yang pertama, pondasi yang pertama yaitu mengenal Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Rabbuna Allah Subhanahu khaliqus samawati wal ard. Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 54, Inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian Rabbuna Allah alladzi khalaqal insana wa ahsana khalqah. Wa ahsana khalaqah. Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dan menyempurnakan penciptaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baik bentuk, sebaik-baik penciptaan. Kemudian Rabbuna Allah alladzi yudabbiru al-amr. Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan. Di dalam surat As-Sajdah ayat 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Allah Subhanahu wa taala mengatur segala urusan dari langit sampai ke bumi. Kemudian khalaqallahu al-jinna wal insa li'ibadati. Allah menciptakan jin dan manusia adalah agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, amaranallahu bil kufri bit tagut wal imani billah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita mengingkari tagut, yaitu sesembahan yang disembah selain Allah, dan kita diperintahkan oleh Allah SWT agar beriman hanya kepadanya saja sebagai satu-satunya Tuhan, satu-satunya Rabb yang disembah. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 256, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa." Siapa yang mengingkari tagut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali agama yang kuat. Al-urwa al-wusqa, kemudian penjelasannya, tali agama Allah yang kuat adalah la ilaha illallah, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi seseorang yang dia mengingkari tagut dan beriman dengan keimanan yang teguh yang sejati kepada Allah, maka dia betul-betul telah berpegang teguh kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan sesembahan yang berhak, yang benar untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Al-aslu ats-tsani, kemudian dasar atau pondasi yang kedua, ma'rifatu dinina al-islami, yaitu mengenal agama kita yaitu agama Islam. Dinuna huwal Islam la yaqbalullahu min ahadin siwa. Agama kita adalah agama Islam. Allah tidak menerima dari siapapun selain Islam. Jadi siapa yang beragama dengan selain agama Islam, maka Allah tidak akan menerimanya. Di dalam surat Ali Imran ayat 85, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan
fala yuqbala min. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan kelak pada hari kiamat dia akan menjadi orang yang merugi. Waliyadzubillah. Kemudian berikutnya maratibu ad-din al-islami salas. Al-Islam wal iman wal ihsan. Dan tingkatan agama di dalam agama Islam itu ada 3. Yang pertama al-Islam, yaitu Islam itu sendiri, tingkatan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-iman, kemudian yang ketiga adalah al-ihsan. Jadi ini tingkatan di dalam beragama. Islam, iman, dan ihsan. Kemudian al-Islam, apa itu Islam? Islam huwa al-istislamu lillahi ta'ala bitauhid wal inqiyad lahu bitta'ah wal khulus minasyirki wa ahli. Makna Islam adalah penyerahan diri kita, kepasrahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mentauhidkan Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya Rabb, satu-satunya Tuhan yang diibadahi. Wal inqiyad lahu bitta'ah, dan kita tunduk patuh kepada Allah dengan menjalankan ketaatan-ketaatan. Wal khulus minasyirki wal ahli, dan kita berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan juga para pelakunya. Kemudian al-iman, makna iman antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar khairihi wa syarri. Nah, iman itu adalah kita beriman, kita percaya, meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya malaikat, adanya kitab-kitab, adanya para rasul, dan adanya hari akhir, dan adanya takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian al-ihsan, pengertiannya adalah anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Ini tingkatan yang paling tinggi, ihsan. Yaitu seseorang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala dengan matanya. Subhanallah. Dan jikalau kita tidak mampu mencapai hal itu, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Ini adalah ihsan, yaitu seseorang yang selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitasnya, perbuatannya, dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ihsan. Sehingga dia selalu bagus di dalam amal perbuatannya, karena dia meyakini bahwa dia sedang diawasi, diperhatikan, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun mawas diri, hati-hati, ya, tidak menganggap remeh perbuatan dosa, perbuatan maksiat, tidak bermudah-mudahan di dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu bahwa Allah melihatnya, memperhatikannya, mengawasinya. Inilah ihsan, derajat yang sangat tinggi di dalam agama. Kemudian yang terakhir, aslu as-salis, pondasi dasar yang ketiga, ma'rifatun nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa afdalul anbiya wa khatamuhum. Yaitu Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurashi, ya, dari suku Quraisy. Beliau adalah seutama-utamanya Nabi. Jadi Nabi paling utama dan juga penutup para Nabi. Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ballagha nabiyuna sallallahu alaihi wasallam hadza ad-din wa amarna bi kulli khair wa nahana an kulli syarr. Ya, yajibu alaina al-iqtida bin nabiyina sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'i. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita agama Islam ini dengan sempurna. Apa yang memasukkan ke dalam surga telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan apa yang menghindarkan kita dari neraka telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Nabi merintahkan kita, ya, kepada segala kebaikan, dan Nabi SAW melarang kita dari segala keburukan. Dan wajib atas kita untuk meneladani Nabi kita Muhammad SAW dan mengikutinya. Allah SWT berfirman di dalam Surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang terbaik. Masya Allah. Kemudian yajibu alaina taqdimu mahabbati nabiyina SAW ala mahabbatil ummahat wal aba wa jami'in nas. Dan wajib atas kita semua mendahulukan kecintaan kita kepada Nabi SAW melebihi kecintaan kita kepada orang tua kita, bapak kita, ibu kita, dan seluruh manusia. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum
hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Wa mahabbatuhu takunu bittiba'ihi wa ta'atihi. Kata Nabi SAW, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian dengan keimanan yang sempurna sampai aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Wa mahabbatuhu, dan cinta kepada Nabi SAW takunu adalah dengan bittiba'ihi, mengikutinya, wa ta'atihi, dan mentaatinya. Nah, inilah saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 dasar atau 3 pondasi yang penting bagi kita untuk kita pahami dan kita ketahui, kemudian kita jalankan konsekuensinya di dalam kehidupan kita. Siapa yang berpegang teguh kepada 3 pondasi, 3 dasar ini, maka insya Allah dia akan selamat dunia dan akhirat. Dan 3 pondasi dasar ini ya menjadi penting bagi kita untuk kita kaji, untuk kita dalami, karena nanti kita akan melewati yang namanya alam kubur. Dan ujian pertama yang akan dilalui oleh seorang insan di kuburnya adalah dia akan menghadapi 3 pertanyaan ini. Man rabbuka, madinuka, wa man nabiyuka. Maka ketika seseorang terpatri di dalam jiwanya 3 dasar, 3 pondasi ini selama hidupnya, maka insya Allah dia akan mudah untuk menjawab di alam kubur ketika ia menghadapi ujian di kuburnya. Demikian saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum jami'an, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.